usai menurunkan bendera. Nugi dan kedua rekannya sempat melihat kecelakaan yang kebetulan terjadi di depan batalion tempatnya dinas. Setelah memastikan korban mendapat pertolongan, mereka segera kembali ke pos penjagaan. Selama berjalan, tengkuk Nugi terasa meremang. Secara bersamaan, terdengar sirine ambulans melintas dan gerimis mendadak turun. Hal ini membuat bulu kuduk Nugi makin berdiri, sementara ingatannya terus tertuju pada korban kecelakaan tadi. Masih terbayang jelas, darah memenuhi sekujur tubuh dan mata sang korban tak bisa tertutup sempurna. Seringkali Nugi menyaksikan kecelakaan, tapi tidak mengerikan seperti ini. Saat tiba di penjagaan, mata Nugi menoleh ke arah jalan raya, tepat di lokasi kecelakaan. Entah mengapa, dia merasa ada yang aneh, terlebih saat mengetahui korbannya meninggal di tempat. Pandangan Nugi sontak beralih ke warung bakso yang berada di depan batalion. Ingatannya kembali memutar sebelum kecelakaan terjadi. Ketika serah terima, jaga satri, dia sempat melihat pemilik warung menyirami halaman hingga pinggir jalan raya. Warung tersebut memang masih tutup sementara dan buka kembali usai maghrib. Jangan ngelamun bro, nanti disapa penunggu penjagaan. Bekti menepuk pundak Nugi hingga membuat lelaki berperawakan tinggi tegap dan mata sipit itu sedikit terlonjak. Bikin kaget aja, kamu. Nugi membalas pukulan kecil di pundak Bekti. Dia bangkit dan berjalan samping penjagaan. Kebetulan gerimis sudah berhenti. Di sana ada beberapa kursi plastik. Nugi langsung saja mengepaskan bokongnya. Mata sipit Nugi menatap nanar ke arah Bekti. Mikirin kecelakaan tadi. Mata Bekti gantian membulat. Emang kenapa? Nugi mengusap wajahnya seraya memalingkan pandangan ke tempat lain. Aneh aja. Setiap ada kecelakaan di depan situ, pasti korbannya meninggal di tempat. Selama kita jaga, udah berapa kali kejadian kayak gini. Gak pernah ada korban yang selamat. Terus, anehnya di mana? Bekti makin penasaran. Namanya juga ajal. Kita gak ada yang tahu. Sebelum serah terima tadi, aku sempat lihat Pak D, warung depan. Kayak naburin sesuatu sama nyiram air di depan warungnya. Pernah juga kapan hari aku lihat. Anehnya waktunya itu. Setiap mau maghrib, kening, Bekti seketika mengkerut. Pak D bakso depan itu, tangannya menunjuk ke arah yang dia maksud. Sebuah warung bakso teramai dan terenak di kota tempat. Nugi berdinas. Sepertinya yang membuat menu disukai pembeli. Karena bentuknya yang unik sesuai nama warungnya. Warung bakso rudal. Ukuran baksonya besar dengan beberapa variasi isi di dalamnya. Cabai, keju, jamur, telur ayam, dan telur puyuh. Belum lagi soal rasa yang tidak diragukan. Meski banyak pilihan menu, andalan warung tersebut. Hus, jangan nunjuk-nunjuk. Nugi refleks menarik tangan lettingnya itu. Hening sesaat menjeda. Nugi dan Bekti menghentikan obrolan sejenak. Tampak dua tentara muda itu sedang duduk dan mengarahkan pandangan ke warung bakso di depan penjagaan yang baru saja buka. Sembari jaga menunggu giliran di pos utama. Sejurus kemudian, Bekti membalikan badan dan menghadap tepat di depan Nugi. Bro, aku masih penasaran. Memang betul juga, setiap ada kecelakaan di depan sini, korbannya meninggal di tempat. Tapi, apa hubungannya sama warung bakso itu? Nugi menghela napas berat. Dia tak tahu lagi cara menyampaikan pada rekannya itu. Memang, kecurigaannya pada pemilik warung sangat besar, tapi dia Huga khawatir jika apa yang disangkakan tidak benar. Udahlah, lupain aja. Memang udah ajal orang yang kecelakaan. Bekti tetap kekeh meminta rekannya itu untuk memberitahu. Karena dia melihat Nugi seperti menyembunyikan sesuatu. Kamu jangan buat aku tambah penasaran. Bro, terpaksa
Nugi memberitahu apa yang menjadi keganjalannya. Apa mungkin warung bakso itu minta tumbal? Mata sipitnya menatap lekat Bekti. Mata Bekti membola sempurna dan spontan memekik. Tumbal, jangan ngawur kamu. Bro, beberapa orang yang berada di pos penjagaan sontak melirik ke arah Bekti dan Nugi. Dua tentara muda itu langsung mengalihkan pembicaraan. Tak ingin ada orang yang mendengar ucapannya tadi. Karena mereka tahu jika apa yang mereka sangkakan tidak benar, maka akan menjadi fitnah. Jordi, Abang Leting 1 tahun di atas Nugi, jalan mendekat. Sepertinya seniornya itu penasaran dengan apa yang diobrolin. Dua juniornya tadi, gimana bang? Nugi menegakkan badan, seraya memberi hormat. Jordi dengan santai ikut duduk bersama Nugi dan Bekti. Kalian ngomongin apa? Kayaknya serius. Kalau ada bisnis, ajak-ajak. Ngomongin orang kecelakaan tadi. Bang, Bekti langsung nyeletuk. Soktak Jordi menautkan kedua alisnya. Emang kenapa? Abang gak curiga. Setiap kali kecelakaan di depan batalion, korbannya selalu meninggal. Bekti kembali berbicara. Nugi spontan menyenggol lengan Letingnya itu. Tapi Bekti tetap tidak menghiraukan. Rasa penasarannya sangat besar. Seolah ingin memecahkan misteri tersebut. Jordi nampak sedang berpikir. Tak lama, dia kembali menyahut. Iya sih. Mungkin karena lokasinya aja. Kan di situ pas pengkolan. Jadi, kadang orang nggak tahu kalau ada mobil atau motor dari arah sama. Nugi pernah juga lihat Pak de warung depan itu naburin sesuatu di depan warungnya. Jangan-jangan itu yang bikin tiap ada kecelakaan selalu meninggal di tempat. Velum lagi, warungnya selalu rame. Pasti pakai sesuatu itu, Bang. Bekti terus saja menyericos. Jordi tertawa. Kalian ini masih percaya barang begituan? Ini udah modern. Bro, ya, emang udah rezeki warungnya aja. Yang rame, tempatnya juga strategis. Nugi dan Bekti terdiam sesaat. Apa yang dikatakan seniornya memang ada. Benarnya, terpaksa dua tentara muda tersebut mencoba berpikir positif dan melupakan kejadian kecelakaan tadi. Woi, malam-malam ngapain mojok di situ? Teriak seseorang. Dari dalam pos penjagaan, Bekti, Nugi, dan Jordi tidak menghiraukan. Mereka tetap asyik bercerita tentang warung bakso depan batalion. Tapi aku pernah beli bakso Pak D. Depan itu kubawa pulang ke barak. Ternyata gak seenak kalau kita makan di sana. Tiba-tiba Jordi nyeletuk. Nugi seketika mengkerutkan dahi. Yang bener bang. Aku gak pernah sih. Bawa pulang selalu makan di sana. Ngapain aku bohong? Waktu itu keburu sholat Jumat. Aku suruh bungkus aja. Pas di barak aku makan. Ternyata gak enak. Jordi menjulurkan lidahnya. 3 orang itu ngobrolin apa sih? Suara dari pos penjaga kembali terdengar. Woi, kalau mau mojok itu sama cewek, bukan sama-sama batang. Bang Zul berteriak. Tentara berpangkat kopral dan selaku Wadanru itu memang terkenal dengan ucapannya yang ceplas-ceplos. 3 orang yang sedang asik bercerita spontan terbahak. Kemudian mereka bergegas kembali ke pos penjagaan. Kebetulan giliran Nugi untuk berjaga di pos utama. Ketika melangkah menuju pos depan, telinganya menangkap suara kucing meraung. Saat itu juga perasaan Nugi menjadi tidak enak. Namun dia berusaha menyingkirkan pikiran buruknya. Mungkin kucing yang sedang mencari mangsa. Beberapa menit berada di pos utama. Nugi mendengar suara teriakan seperti suara Bekti. Aku mau nolongin nenek-nenek nyebrang ke warung bakso dulu. Setelah dilihat, memang Bekti tengah berlari ke arah jalan raya. Nugi gelagapan. Bekti, jangan! Nugi berteriak dari dalam pos utama. Ingin mencegah Letingnya itu, tapi keadaan tidak memungkinkan.
Jika berada di pos depan, prajurit tidak bisa kemana-mana. Hanya bisa berdiri mematung sambil memegang senjata. Hingga waktu berjaga usai. Dengan cepat Nugi mengintip dari celah yang ada di pos ke arah jalan raya. Meski gelap, dia masih bisa melihat tak ada siapa-siapa di sana. Perasaan semakin tidak enak. "Woi, bilang Bekti, jangan ke sana!" Nugi meneriaki rekannya yang berada di pos penjagaan. Mulutnya belum terkatup sempurna. Suara dari arah jalan raya. Brok. Sebuah mobil menghantam tubuh Bekti.